Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Dian? Alhamdulillah lebih sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Dian atas kesediaan Ibu untuk menjadi model dalam rangkaian tugas saya sebagai CGV Angkatan 7 dalam melaksanakan supervisi akademik. Jadi sama-sama Ibu, ini juga menjadi pengalaman untuk saya. Semoga nanti ketika jadi model bisa menjadi model yang baik. Amin. Sebelumnya perlu saya sampaikan Bu Dian bahwa supervisi akademik yang dilaksanakan itu ada 3 tahap. Yang pertama yaitu pra-observasi, kedua observasi ketika di kelas, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, hari ini kita mulai dengan pra-observasi. Sudah siap Bu Dian? Insya Allah saya siap. Terima kasih. Nah, boleh saya lihat RPP-nya Bu Dian? Oh, ini kebetulan RPP yang bisa saya sajikan. Iya, semuanya sudah berdiferensiasi ya. Oke, sudah ada KSE-nya juga. Ada pembedaan dalam model pembelajarannya. Oke, baik Mbak Dian. Untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti, apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Dari pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada siswa nantinya, kebetulan materinya masuk ke bab 6, yaitu terkait tentang komitmen, memperkuat komitmen kebangsaan. Dengan topiknya nanti sendiri adalah peran tokoh kebangsaan. Tujuan yang saya harapkan di sini awalnya adalah siswa mampu menjelaskan apa itu semangat dan komitmen kebangsaan ya, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nanti juga harapan saya siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam yang bisa membentukkan komitmen kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutamanya dalam konteks siswa. Itu tujuannya yang saya sampaikan. Dari tujuan yang sudah Bu Dian sebutkan tadi, kira-kira pengembangan yang hendak dicapai itu seperti apa Bu Dian? Untuk Pengembangan yang saya harapkan bisa dicapai ya utamanya anak ini sendiri nanti bisa menyebutkan, paling tidak bisa menyebutkan, mengenal tokohnya, lalu harapan akhirnya adalah anak bisa mendeskripsikan siapa tokoh-tokoh ini, lalu apa komitmennya yang bisa mereka lakukan juga dalam kehidupan di sekolah, di masyarakat maupun di lingkungan. Oke, baik sekali ya Bu Dian. Oke, dari tujuan pembelajaran yang akan dicapai tersebut, kemudian dari area pengembangan yang akan dicapai dalam pembelajaran, Bu Dian akan menggunakan strategi apa untuk yang dipersiapkan? Kalau untuk strategi, saya berencana untuk melakukan strategi yang berupa cooperative learning, di mana siswa ini dalam pembelajaran di awal nanti akan diajak untuk membentuk kelompok-kelompok, di mana kelompok-kelompok tersebut nanti akan mendapat pembahasan masing-masing terkait tokoh-tokoh dalam komitmen kebangsaan yang merupakan pendiri kebangsaan. Nanti setiap kelompok akan mendapatkan tugas. Jadi harapannya nanti siswa ketika dibentuk menjadi kelompok-kelompok kecil, mereka bisa mencari tahu, lalu bisa menyebutkan siapa tokohnya, lalu perannya apa, lalu komitmen mereka sebagai tokoh seperti apa. Jadi nanti anak-anak bisa lebih mengetahui tentang materi dan tentunya bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya Bu Dian ya. Oke, kita akan ketemu lagi Bu Dian di bahwa pembelajarannya berarti besok ya di kelas 8G jam ke-4 dan ke-5. 4 dan ke-5. Oke, berarti ketemu lagi besok pagi Bu Dian ya. Siap ya. Berarti saya nanti atau kita ketemu lagi di kelas 8G pada jam pelajaran ke-5 dan ke-6. Iya, betul. Oke, terima kasih Bu Dian. Kita ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, Ibu minta tolong untuk ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelas pimpin. Biasa kita masuk ya. Doa menaik. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita awali pagi ini dengan doa. Semoga doa ini mengantarkan kita agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Amin. Dan Ibu ucapkan terima kasih sekali sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Sudah terbentuk 5 kelompok dan alhamdulillah kelas juga sudah tertata rapi dan bersih. Sebelum Ibu mulai, hari ini ada yang tidak masuk? Asmi, ketua kelasnya hari ini yang tidak masuk siapa? Happy. Mbak Happy. Oke, keterangannya Alfa. Hari ini berarti Mbak Happy, satu anak dari 32 siswa, 32 siswa, satu tidak hadir ya. Oke, kita mulai. Sebelum pembelajaran PPKN kali ini kita lanjutkan. Kita mulai dengan pembiasaan menanamkan rasa cinta tanah air. Mari bersama-sama ya kita menyanyikan nanti lagu Indonesia Raya ya, menyanyikan dengan bangga. Kita berdiri semua ya sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, silakan berdiri. Kita nyanyikan dengan bangga ya. Lagu Indonesia Raya. Cukup panjang, tapi dari sajiannya harapannya kalian juga menyaksikan tampilan yang ada ya. Ternyata Indonesia punya teman-teman yang luar biasa. Mulai dari tadi ada yang telinganya panjang sekali ya, ada istiadat di Indonesia itu sangat beragam sekali. Nah, oke. Tadi berdoa sudah, kebangsaannya juga sudah kita laksanakan. Masih ingat gak ada salam yang harus digaungkan di stupa? Salam stupa Jasola. Kalau Ibu sampaikan salam stupa Jasola. Dengan terdidik, mandiri, luar biasa. Masih ingat ya? Kita coba bersama-sama dengan semangat. Salam stupa Jasola. Beriman, terdidik, mandiri, luar biasa. Ayo sekali lagi biar semangat. Salam stupa Jasola. Beriman, terdidik, mandiri, luar biasa. Terima kasih kalian anak-anak yang luar biasa. Nah, oke. Ini banyak sekali ini. Sebelum memulai pembelajaran biar kita lebih fresh lagi. Kalau di rumah itu ada beberapa permainan. Mungkin kalian sudah pernah mencoba. Kalau gajah itu Kecil. gajahnya kecil, padahal gajah itu besar. Terus kalau semut Besar. besar, padahal semutnya
bilang gajah, maka jawabannya adalah kecil. Kalau ibu bilang semut, oke sama-sama ya. Gajah semut, gajah semut, gajah semut. Ya. Ulangi lagi. Gajah semut, gajah semut, gajah. Ya. Berarti sudah mulai hafal. Ya. Nah, sekarang pakai gerakan. Ya, gerakannya apa? Kalau gajah ya kecil. Bisa? Coba sama-sama gajah. Kecil. Kalau semut? Besar. Bisa bilang gajah? Kecil. Semut? Besar. Mulai. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Gajah semut, gajah semut, semut, gajah semut. Sekarang sama-sama ya. Pilihan harus tentang ya. Oke. Gajah semut, gajah semut, semut. Besar. Ulangi lagi. Gajah semut, semut. Masih belum konsentrasi anak sih. Bingung antara gajah lain. Oke, gajah semut, gajah. Oke, alhamdulillah berarti sudah semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, di rumah bisa silakan diterapkan. Nah, hari ini pembelajaran kita sudah masuk ke bab 3 ya, tentang apa? Semangat. Ayo bukunya dikeluarkan semua dong, kok bukunya masih umutan diracik ya. Ya. Tentang ya memperkuat semangat kebangsaan ya. Ada semangat dan komitmen kebangsaan. Mas Pasha, mana Pasha? Semangat apa Pasha? Ya, padahal semangat itu kalimat yang sehari-hari selalu diucapkan ya Satrio ya. Semangat apa yo? Iya, semangat itu adanya dorongan ya enggak? Kamu kalau dorongan saya lebih main, semangat kok, iya enggak? Ada yang namanya semangat. Terus komitmen. Pernah dengar kalimat komitmen? Mbak Alfi, apa itu komitmen? Komitmen apa ya? Ya ayo dong kita komitmen dong. Kadang-kadang ada yang gitu ya. Kita harus komitmen sama sekelompok, ya enggak? Kalau tadi semangat itu ada dorongan, ada gairah, ada tekadnya, ya enggak? Terus kalau komitmen itu tanggung jawab. Komitmen itu bagian dari yang namanya tanggung jawab. Terus apa sih kenapa kita ngomongin semangat sama tanggung jawab? Nah iya, karena kita akan mempelajari tentang semangat dan komitmen ya kebangsaan dari pendiri bangsa dalam konteksnya kita sebagai siswa. Tadi ada semangat, tadi ada komitmen. Terus tujuan pembelajaran kita apa ya? Tujuannya ini biar kalian ya kita semua tahu bagaimana cara menjelaskan apa yang dimaksud semangat dan komitmen ya bagi pendiri negara Indonesia. Lalu nantinya bisa jelaskan nih, oh semangat ini ternyata dorongan, dulu gairah sama tekad itu yang namanya semangat. Terus kalau komitmen apa? Yang komitmen tadi adanya rasa tanggung jawab. Nah, kemarin kita sudah membentuk kelompok, kita bermain-main dulu ya, karena kita akan membagi tugas. Seberapa kenalkah? Itu memberi judulnya seperti itu. Seberapa kenalnya kita dengan tokoh-tokoh pendiri negara. Nah, Ibu sudah siapkan. Di sini ada kertas ya. Terus di sini ada spidol, nanti bisa kalian gunakan. Dan di sini juga ada lembar yang nanti akan kita kerjakan bersama-sama.
nanti mengambil satu gambar puzzle, nanti kalian tempelkan bersama dengan teman-teman. Kira-kira yang bagian pertama mana, yang kedua mana, ya. Terus nanti tempelkan pada media kertas yang sudah Ibu sediakan, nanti Ibu bagikan ke kelompoknya. Lalu tempelkan ya puzzle tokoh yang ada di sini di lembar kertas. Lalu gimana Bu? Siapa nama tokoh yang kalian dapat tulis namanya? Oh, misalkan di sini tokohnya adalah Insinyur Soekarno, ya. Nanti silakan ditempelkan. Bisa ya? Oke. Sudah selesai? Dari kelompok 1 coba diangkat tinggi-tinggi. Oke, yang lain coba lihat gambarnya. Yo, yang Mas, yang kelompok lain dulu. Oke, dari kelompoknya kelompok 1, Mbak Asmi. Siapa tokohnya? Insinyur Soekarno. Betul atau salah? Betul. Oke, Insinyur Soekarno. Tangan untuk kelompoknya Mas Satrio, silakan diangkat tinggi-tinggi. Mas Satrio. Oke. Siapakah dia? Betul atau salah? Betul. Beri tepuk tangan. Kelompok 3. Yo, diangkat tinggi-tinggi. Ya. Ayo Mas Rafa. Ayo Kak, diangkat saja gambarnya dulu. Iya. Siapakah dia? Kelompok 3. Pas Bu, pas ya. Dulu Bu. Ya. Ya. Siapakah dia? Bukan Bapak saya dulu. Oke, ada yang tahu siapakah tokoh itu? Kelompoknya Mas Maizan? Siapa tadi Mas Dimas? Saya? Iya. Sri Sultan Hamengkubuwono. 9. Beri tepuk tangan bersama. Tulis Mbak Sri Sultan Hamengkubuwono 9. Ya. Kelompok. Silakan. Dihadapkan ke kelompok 3 juga. Siapakah dia? Iya betul. Betul. Dr. Muhammad Hatta. Ini kelompok terakhir ya, rangkuman dari semua tokoh-tokoh yang ada. Silakan Mas Maisa diangkat yang tinggi. Ya, kelompok terakhir adalah kumpulan dari tokoh-tokoh pendiri negara. Ada Insinyur Soekarno. Ini Mas Maisa ke depan. Mas Maisa. Ya, dekat-dekat. Oke, ini tokoh-tokoh pendiri negara tadi ya, yang sudah ada. Pertama ada siapa tadi? Insinyur Soekarno. Soekarno. Betul. Yang kedua ada? Yang ketiga? Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nanti ditambahin lagi. Ada? Berikutnya ada? Ini masih ada ya. Ada Bapak Muhammad. Lalu yang terakhir? Haja Dewantara. Betul ya? Tepuk tangan untuk kelompok. Tadi sudah mulai sama-sama mengenal beberapa tokoh yang ada. Tetapi tokoh pendiri negara itu ya tidak hanya 5 tokoh ini. Sebenarnya
berjuang, ada Ahmad Sudarjo, ya, lalu ada dari NU ya Bapak Wahid, Bapak Haji Masyari, ya, terus ada Ahmad Dahlan, banyak sekali sebetulnya. Tapi pada kali ini kita akan membahas beberapa tokoh-tokoh tentang pendiri ya, yang sudah kalian lihat gambarnya. Ini tadi ada. Oke. Sekarang silakan disimpan gambarnya. Perhatikan baik-baik. Tadi Ibu sudah membagikan lembar ya. Ada 4 tokoh di dalamnya. Ada yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua ada Mr. Muhammad Hatta, yang ketiga ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan yang berikutnya ada Khairul Saleh. Sebelum mengenal tokoh itu ya, sebelum ada tugas, kita saksikan dulu ada tayangan terkait materi semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Silakan diperhatikan, disimak dengan baik ya. Nanti jika menemukan info-info silakan bisa ditulis pada lembar yang tadi dibagikan ya. Iya. Silakan dilihat, diperhatikan dengan baik materinya yang ada ya. Ini terkait semangat dan komitmen kebangsaan pendiri memperkuat komitmen kebangsaan. Bagian A, semangat dan komitmen kebangsaan pendiri bangsa. Kelahiran, perumusan, dan perkembangan Pancasila tidak lepas dari diskusi dan perdebatan sekaligus menjadi bagian sejarah ideologi berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi acuan konstitusi dan hukum yang berlaku di Indonesia, sekaligus wajib dipahami dan diamalkan untuk seluruh warga negara Indonesia. Pancasila adalah dasar pemikiran Orisinil untuk Indonesia yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Mereka sebagai wakil rakyat Indonesia melaksanakan hasil keputusan bersama dengan ikhlas, yaitu dengan melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Sudah ditampilkan tayangannya, kalian sudah mulai sedikit demi sedikit mengenal tokoh-tokoh pendiri negara Indonesia. Tadi sudah Ibu bagikan ya lembar di mana ada gambar-gambar tokoh. Sekarang akan Ibu tugaskan ya melalui tayangan yang tadi kalian lihat ya, sudah ada informasi-informasi ya. Silakan dibuat, bisa disebut sebagai peta konsep ya. Kalian tuliskan dalam bagan siapa tokoh-tokoh yang ada di bagan ya. Lalu tulis nama kelompoknya terlebih dahulu, siapa anggotanya, harus kenal dulu anggotanya satu sama lain. Lalu ada nama-nama pendiri negara. Dari tampilan yang tadi ditayangkan, coba kalian cari tahu lagi, bisa melalui referensi buku pendamping atau buku paket yang kalian punya, bentuk semangat dan komitmennya seperti apa, lalu sejarah perjuangannya seperti apa ya Mas Rafa ya, ya apanya yang Ibu minta tadi ya, mencari tahu ya bentuk semangat komitmennya ya para pejuang ya yang mendirikan negara Indonesia. Nanti setelah informasinya terkumpul, Ibu minta ya perwakilan, satu anak perwakilan tiap kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusi bersama teman kelompoknya. Bisa dipahami? Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait tayangan yang ada? Cukup ya? Oke. Sekarang Ibu persilakan untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing terkait materi yang ada. Lalu silakan tuliskan pada lembar kerja yang nanti perwakilan berdiskusikan. Oke, mulai dari sekarang silakan.
Asmi, silakan. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 1. Sebutkan namanya di awal. Nama saya. Nama saya Maulida. Pahlawan saya yaitu Insinyur Soekarno. Bentuk semangat dan komitmen jiwa dan semangat merdeka, nasionalisme dan patriotisme. Sejarah perjuangan Insinyur Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator. Beliau berjasa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia lewat jalur perundingan. Banyak peristiwa penting yang melibatkan Soekarno, baik masa persiapan kemerdekaan sampai usaha mempertahankannya. Dari yang dipaparkan ada Asmi, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Asmi. Silakan untuk Mbak Asmi. Nah, tokoh dari kelompok yang dipaparkan dari kelompok 1 ini ada Insinyur Soekarno, merupakan tokoh pendiri bangsa. Lalu menurut kelompok 1 ada bentuk dan semangat komitmennya. Pertama ada jiwa semangat untuk merdeka. Yang kedua ada nasionalismenya. Tadi disebutkan kalau nasionalisme ya itu adalah rasa cinta terhadap tanah air. Ya. Kalau sudah muncul rasa nasionalisme maka akan muncul yang namanya patriotisme. Ya. Ini ada dalam bentuk semangat dan komitmennya Insinyur Soekarno. Sejarahnya apa? Tadi disampaikan sejarahnya. Jadi Bapak Proklamator Indonesia. Ya. Terus beliau berjuang untuk kemerdekaan Indonesia melalui jalur perundingan. Ya. Banyak peristiwa penting yang melibatkan Insinyur Soekarno, baik dari masa persiapan kemerdekaan sampai mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nanti salah satunya ya akan kita peringati di awal bulan Juni. Tanggal berapa? Tanggal 1 Juni yang diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Ini salah satunya adalah dasar negara yang diusulkan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Oke, untuk kelompok berikutnya ya nanti di skip ya, persiapan untuk pertemuan yang akan datang karena waktunya juga skip karena waktunya sudah mendekati selesai ya. Nah, untuk kelompok 2, 3, 4, dan 5 silakan persiapkan materinya untuk penampilan berikutnya agar lebih menarik lagi. Terus nih dari pembelajaran kita hari ini kita sudah main puzzle ya, terus sudah melihat tampilan di layar, ada materi terkait semangat dan semangat dan komitmen kebangsaan. Dari materi kali ini ya, apa yang sudah kamu pelajari? Mbak Kirana, apa yang kamu dapatkan hari ini? Bisa mengenal tokoh-tokoh atau siapa lagi kira-kira? Mas Fasya, kayaknya senyum-senyum terus nih. Gimana dong Ibu? Kenapa Mas Fasya? Dari pelajaran kamu yang kamu lihat tadi, yang kali kamu ingat apa? Soekarno, apa yang dengan Pak Soekarno? Sekarang kan apa lagi kira-kira? Oh, berjiwa pahlawan. Iya. Ya. Oke, dari teman kita. Kesimpulannya apa yang kita dapatkan hari ini? Mas Masa, kesimpulannya hari ini? Oh, belajarnya gimana? Ya seru. Terus apa lagi? Terkait materi semangat dan komitmen. Supaya kamu tahu tentang semangat.
Semangat itu dorongan, apa lagi? Iya, semangat, tekad, dorongan ya. Untuk apa? Mendapatkan komitmen. Komitmen itu apa? Tanggung jawab. Alhamdulillah ya. Kiranya kita sudah dapat menyimpulkan terkait semangat dari komitmen dari pendirian dalam yang ada. Nah, dari pembelajaran kali ini ya, untuk belajar di rumah, Ibu tugaskan ya untuk mengerjakan soal ya, ada 10 soal yang akan dibagikan, nanti akan kita apa namanya bersama-sama satu kelompok satu. Oke ya, nanti silakan dikerjakan bersama-sama dengan kelompoknya. Di pertemuan yang akan datang kita bahas bersama. Sudah kita selesaikan waktu. Oke, dengan semangat. Salam Stupa Jasara. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, semut. Oke, alhamdulillah. Sudah habis. Mari kita pertemuan kali ini doa bersama. Resmi silakan berdoa. Doa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Urip Rahayu, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Lombok, SMP Negeri 1 Patembaran. Kali ini saya akan melakukan coaching, yaitu kegiatan supervisi akademik yang sekarang ini adalah pasca observasi, karena pada sebelumnya kami sudah melakukan pra-observasi dan observasi itu sendiri. Saya didampingi oleh Ibu Dian sebagai rekan sejawat yang saya sudah lakukan supervisi di kelas, dan hari ini juga dengan bimbingan Bapak pengajar praktik yaitu Bapak Salwo yang hari ini juga akan mendampingi saya untuk kegiatan pendampingan tentunya. Perkenalkan, nama saya Narwedi Pranoto untuk mendampingi sebagai pendamping praktek angkatan 7 kalau untuk mendampingi kegiatan pasca observasi yang kita laksanakan pada hari ini. Nanti dari CGP Ibu Rahayu dan dari Ibu kemudian akan melaksanakan proses untuk pasca observasi. Tunggu waktu kami. Terima kasih. Selamat siang, Bu Dian. Siang. Gimana kabarnya, Bu Dian? Alhamdulillah luar biasa.
jadi bagian melanjutkan kegiatan kita yang kemarin sudah kita lakukan, yaitu pra-observasi dan observasi, kegiatan serangkaian dari kegiatan supervisi akademik. Sekarang kita akan melakukan pasca observasi, terkait kita akan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah Budian laksanakan di kelas, yang saya ikut di dalamnya karena tugas mengobservasi atau memonitor. Dari yang sudah Budian lakukan kemarin, adakah hal-hal yang mungkin sudah sesuai dengan harapan Budian, atau dalam hal ini apa ya istilahnya yang perlu ditingkatkan? Sudah sesuai harapan dan kemudian sampaikan dalam tujuan saya seperti itu. Kalau saya menilai pribadi sudah sesuai harapan, tapi jelas masih banyak yang perlu diperbaiki. Karena dari pembelajaran awal sendiri pun saya merasa masih ada yang kurang maksimal, terutama dalam memberikan media atau alat untuk kegiatan siswa. Apalagi kemarin diusahakannya adalah sesuai dengan minat siswa. Situ saya ada sedikit kesulitan karena mengelompokkan anak-anak yang kemampuannya kinestetik dengan anak yang memilih media pembelajarannya adalah video. Namun ternyata dalam kegiatannya ketika membagi anak ini akan ada kesulitan antara kinestetik dan video itu sendiri. Akhirnya kemarin dalam pembelajaran kami menyajikan kegiatan itu yang kinestetik dan video itu disamakan. Jadi anak sama-sama mencoba cara dengan kinestetik, yaitu memasang puzzle-puzzle rokok. Lalu setelah itu anak mengambil melihat tayangan. Itu mungkin sedikit kesulitan saya di situ untuk menyajikan pembelajaran sesuai dengan minat anak. Yang perlu diingatkan ya, kalau dari identifikasi yang sudah Budian sampaikan dari skala 1 sampai 10 tadi, kira-kira di nomor berapa? Saya nilai 9. Yang saya buat mungkin hanya untuk melakukan perbaikan ini, tentunya Budian juga punya sebuah rencana ya, sebuah target yang ingin diwujudkan atau ingin dicapai dari 10 ini. Kira-kira apa saja ya? Yang pertama jelas adalah menyiapkan media atau alat, karena media atau alat ini yang memang dibutuhkan ketika pembelajaran agar anak lebih tertarik. Lalu berikutnya jelas kesiapan dari saya karena kan untuk saat ini dituntut anak yang lebih aktif dalam pembelajaran. Maka mungkin itu yang perlu saya siapkan anak tertarik dengan media yang saya sajikan, tidak saya yang berperan aktif dalam Siswa kira-kira rencana yang sudah dibagi sama tadi strateginya apa? strateginya jelas perbaikannya dan ini karena kemarin saya lihat video yang disampaikan durasinya mungkin terlalu panjang. Strategi
tujuan pembelajaran. Sepertinya kemudian ada yang terlupa itu tidak menyampaikan model pembelajarannya. Jadi kemarin tidak kita akan belajar ini dengan permainan kecil atau diskusi atau apa itu menurut saya. Jadi buatnya malah ada kegiatan pembelajaran yang pakai model seperti match juga disampaikan. Jadi anak paham, oh, saya nanti akan atau mungkin secara bahasa dari pembelajaran itu cooperative learning seperti itu yang saya dapatkan. Terus kemudian yang kaitannya dengan aspek strategi pengembangan, saya juga sudah melihat yaitu sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi karena kemarin sudah berhasil membuat kelompok visual, ada auditori, dan yang terakhir nanti bisa model atau cara belajar murid sudah istilahnya ya penampungan sudah diberi kesempatan. Pada saat pengelompokan KSE ini itu sudah melaksanakan itu dengan cara menanyakan gambar ya bahwa anak itu setelah awal pembelajarannya dan nanti yang rasanya dia bagaimana apalagi muda itu dia sudah menanyakan. Jadi yang pembelajaran juga menanyakan kembali apakah pembelajarannya ini senang atau tidak. Jadi dia seru, senang karena HP dan semuanya terlibat ya. Mereka semuanya happy belajar. Kemudian yang untuk budaya positif itu dia sudah menampilkan apa yang namanya istilahnya hal-hal yang perlu diteladani dari tokoh-tokoh yang disampaikan. Sebagai contoh kita kan kemarin hubungan dengan the founding fathers ya, para pendiri negara, itu kita sampaikan komitmen-komitmen apa saja yang ingin dikembangkan sudah disampaikan, dan juga anak-anak tentunya diharapkan bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai pelajar di sekolah, tentunya terutama di rumah. Oke, dari catatan satu ya medianya dari kemarin ada kelompok yang maaf saya amati sepertinya kelompok 3 ya kalau tidak salah ya ini yang ada iya nah itu dia semuanya asik dengan kegiatan ngobrolnya di saat menanyakan video yang ngobrol itu kan sangat baik, sangat bagus kita mengenal tokoh dan tapi ternyata minat mereka yang kurang perlu diingatkan, ditegur untuk fokus dan menyimak pikir yang disampaikan yang ditayangkan. Mungkin karena contohnya dari juga di luar kelas mungkin pas kita di dalam ada siswa lain kelasnya di luar akhirnya terpengaruh juga karena pintu juga terbuka kalau ruangannya tertutup mungkin bisa lebih fokus. Ini catatan dari saya. Baik, murid dan kemudian sudah melaksanakan kegiatan dialog pasca observasi. Ini refleksi dari saya, aku yang pertama untuk menyampaikan tujuan percakapan dan analisis dalam observasi sudah dilaksanakan ya. Pada awal percakapan dia melakukan percakapan umpan balik dengan rekan jawab. Di sini juga disampaikan terkait dengan hal-hal yang menjadi kendala ataupun menjadi permasalahan dalam kaitannya pelajaran yang berdiferensiasi ataupun BSD dan diagnosis. Sudah dilaksanakan
dengan mengarahkan pada menemukan area pengembangan serta perbaikan yang dilakukan terhadap